Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang saya hormati para Ketua Parlemen dan Ketua Delegasi Parlemen Negara-Negara Pasifik, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua dan anggota DPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, dan para undangan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang di Jakarta, Indonesia. Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para pimpinan dan anggota parlemen dari negara-negara Pasifik pada pertemuan IPP kedua ini. Hari ini merupakan sebuah momen penting karena kita dapat melanjutkan kerjasama yang telah kita bangun sejak pertemuan IPP pertama tahun 2018. Sejak saat itu, semangat untuk memperkuat kemitraan parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga dan bahkan tumbuh semakin kuat. Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para pimpinan parlemen pada pertemuan ini. Sebelum kita memulai pertemuan ini, kita dapat bertanya, bagaimana IPPPP dapat berkontribusi meningkatkan hubungan antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia? Bagaimana IPPPP dapat bermanfaat untuk rakyat yang kita wakili? Dan bagaimana IPPPP dapat berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan global? Pertanyaan yang relevan ini akan kita jawab melalui dialog dan konsultasi yang akan kita laksanakan, rangkaian pertemuan bilateral dan kunjungan lapangan besok. Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif. Tidak saja kita memiliki hubungan antar pemerintah yang solid, namun kita juga memiliki hubungan antar parlemen yang kokoh. Bahkan, kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para ketua parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Di negara demokrasi seperti negara-negara Pasifik dan Indonesia, maka parlemen memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi bernegara. Parlemen berperan penting dalam mempengaruhi politik luar negeri di negara kita masing-masing. Karenanya, saya percaya bahwa pertemuan IPPP ini dapat memberikan nilai tambah dalam hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Nilai tambah ini akan didapat jika kita berhasil berkontribusi menyuarakan aspirasi rakyat untuk membangun kawasan Pasifik yang kondusif. Nilai tambah akan didapat jika kita dapat mempengaruhi pemerintah agar memiliki kebijakan konstruktif di antara kita. Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan kelautan. Selain itu, kita juga memiliki kesamaan nilai. Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance. Sebagai negara kepulauan, kita menghadapi tantangan yang sama, seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan bagaimana mengelola laut dan perairan kita. Karenanya, berbagai kesamaan ini dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang. Berdasarkan kesamaan tersebut, kita dapat fokus untuk bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai. Di mana semua negara yang terlibat dalam IPPPP ini memiliki tempat yang sama, dapat berdiri sama tinggi dan mematuhi hukum internasional serta piagam PBB. Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan dan saling pengertian demi menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hal ini perlu dilakukan di tengah meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan. Kita harus berhati-hati
agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut. Pertemuan kedua IPPPP ini berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik, seperti ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global. Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan tersebut adalah kerjasama dan aksi bersama secara terkoordinasi di antara kita semua melalui diplomasi. Hal ini dapat dilakukan jika parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog melalui diplomasi parlemen dan bukannya melakukan kebijakan unilateral. Saya berharap kerjasama antar parlemen dalam IPPP dapat bersinergi dan memperkuat kerjasama antar pemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Lebih jauh, IPPP juga dapat melengkapi arsitektur regional kerjasama di Pasifik yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif. Dalam era multipolar di abad 21, diplomasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termaksud parlemen. Permasalahan global perlu diselesaikan bersama dan tidak cukup diselesaikan oleh pemerintah saja. Karenanya, parlemen harus berkontribusi aktif menyelesaikan penyelesaian berbagai tantangan regional yang kita hadapi. Sebagai wakil rakyat, kerjasama antar parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar masyarakat, people to people contact. Pemerintah dan parlemen dapat berganti, namun jika hubungan antar masyarakat telah berkembang erat, maka kerjasama antar negara dapat terus solid. Dalam konteks IPPPP, DPR RI siap untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan parlemen negara-negara Pasifik, khususnya terkait fungsi parlemen, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI juga siap membantu pengembangan ekonomi biru, konektivitas di kawasan Pasifik, dan mengatasi dampak perubahan iklim. Terkait pembangunan inklusif di Pasifik, saya mendorong pemberdayaan perempuan di Pasifik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik dan untuk memegang jabatan publik. Diplomasi parlemen harus dapat mendorong agar negara-negara di Pasifik memprioritaskan kerjasama dan bukannya tindakan unilateral, kolaborasi dan bukannya konflik, serta hubungan saling menguntungkan dan bukannya zero-sum approach. Kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera tentunya juga akan berkontribusi positif pada perdamaian dan kesejahteraan pada titik dan tingkat global. Akhir kata, saya berkeyakinan bahwa pertemuan IPPPP ini dapat menghasilkan langkah nyata yang dapat berguna bagi rakyat yang kita wakili. Marilah kita bekerja sama untuk memajukan hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia, dan marilah kita menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.